Jangan sampai dipaksakan dibentuk atau diubah tapi ternyata sama aja. Iya. Nanti malah justru kan, wah ini bukannya malah mempermudah, malah nanti memperlambat pelayanan. Malah orang-orangnya nggak ini ya, nggak Ya. terima gitu. Kadang kan ada juga masyarakat kan yang pengennya aduh dah desa aja lah, nggak usah jadi kelurahan lah. Persyaratan tadi jumlah jiwa dengan Ya. KK memang harus selesai itu terkait tapal batas. Mana desa induk, mana Ya. desa yang diusulkan untuk pemekarannya. persiapan. Nggak dibalas pantun nih Bang? Enggak ya? Saya nggak Nanti dia. pandai ikut pantun. Kayaknya nanti Kalau Nanti tahun berarti. 2025. 2025 wajib harus banyak lagi Bu ini Bu podcastnya sama Pak Roni. Nah, itu PR. Saya pantun. Jadi maksud penataan desa itu yaitu tadi pemekaran yang disampaikan Bu tadi. Yang kedua itu penggabungan ataupun perubahan status. Tapi secara keseluruhan disebut penataan. Jadi ditata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Selamat datang di acara podcast Mari Bicara Media Kaltim. Podcast ini terselenggara atas kerjasama antara Media Kaltim dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bersama saya, Dedi, dan kembali lagi kita menghadirkan seorang narasumber, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ibu Tita Deritayati. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi, Bu. Dan didampingi oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak Roni Rahman. Bagaimana Pak Roni Rahman? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya edisi kita bertemu ini Pak Roni. Khusus edisinya Pak Roni. Khusus edisinya Pak Roni. Kita pada sore hari ini akan berbincang-bincang terkait penataan desa di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin tanpa berpanjang-panjang kita langsung ajukan pertanyaan nih kepada Ini langsung kayaknya. iya, langsung Bu. Satset kan, kita harus satset nih. Nanti tinggal diserahkan Pak Iya, Kabit kalau nanti yang benar. Kan terkait penataan desa ini Bu. ya. Kan mungkin banyak yang tidak tahu penataan desa itu apa-apa aja sih, penjelasannya seperti apa sih, itu sih Bu yang perlu kita ketahui oleh teman-teman kawan-kawan dari Media Kaltim yang mungkin akan nonton artinya. Gimana Bu? Silakan. Baik, kebetulan kan kalau kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu ada bidang yang terkait dengan penataan desa ini adalah bidang pemerintahan desa. Jadi kepala bidangnya Pak Roni tadi, makanya Pak Roni khusus edisi khusus. Edisi khusus. Jadi mungkin ada kaitannya dengan ada wacana dari tahun kemarin sih, ada beberapa usulan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa. Kemudian juga menyikapi juga dengan adanya status satu kecamatan yang ditetapkan menjadi ibu kota Nusantara. Nah, otomatis kita akan kehilangan satu kecamatan. Kemudian kecamatan Sepaku. Kemudian juga di sana kan ada 11 desa dan 4 kelurahan ya Pak Kabit ya. Nah, ini akan berdampak terhadap kita kabupaten. Kabupaten berarti tinggal 3 kecamatan dan desa juga berkurang. Kemudian menyikapi ini dan ada beberapa usulan tahun 2023 itu proposal yang masuk ke DPMD dalam rangka keinginan suara masyarakat yang menginginkan mungkin perlu ada pemekaran desa, karena kan desa-desa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kalau dilihat memang wilayahnya luas banget, ya, luas. Kemudian aksesnya juga agak lumayan jauh gitu kan. Jadi ini perlu ada pertimbangan-pertimbangan atau kajian-kajian apakah bisa layak untuk dimekarkan. Nah, ini salah satu tugas dari bidang pemerintah desa kaitannya dengan penataan. Nah, mungkin nanti secara lebih rinci, secara teknis Pak Kabit bisa menambahkan, silakan nih Pak Kabit. Ya. Terkait tentang penataan desa ini dengan jumlah, mungkin bertambahnya juga jumlah penduduk Bu ya di Kabupaten Penajam ya. Dan untuk percepatan pembangunan desa, di desa saya pikir itu menjadi prioritas. Bagaimana Pak Roni? Jadi gini Mas, terkait penataan ini, bicara penataan tentu saja dasarnya yang pertama itu pelaksanaannya. Permendagri nomor 1 tahun 2017
ini erat kaitannya dengan setelah ditetapkannya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai IKN tadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Kadis gitu kan. Nah, selanjutnya memang kondisi yang mempersyaratkan syarat minimal kabupaten itu terdiri dari 5 kecamatan minimal, sedangkan kita hanya menyisakan Iya, sisa 3 sisa Bu ya. 3 masih Sisa udah 3 ya. syaratnya udah nih Syaratnya sudah ya sangat tidak berkurang. belum Kondisi terpenuhi. fakta empirisnya saja kita terdiri dari 4 kecamatan. Diambil lagi Dengan satu. berkurangnya ini maka menjadi pelaksanaan penataan desa. Hal ini berkorelasi juga dengan kajian pemekaran kecamatan yang dilakukan oleh bagian pemerintahan yang sudah selesai, sedangkan kami sedang berlangsung sudah pada tahap akhir untuk menerima laporan akhir dari Universitas Brawijaya yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya, mungkin begitu Mas. Pak Roni, ini kan tadi sempat dijelaskan kan adanya hadirnya nanti IKN itu kan sebagian besarnya kan hilang nih. Satu kecamatan ya hampir hilang ya. Hampir hilang, terus kan lokusnya pasti kan di area di luar dari IKN untuk pemekaran itu tersebut. Apakah di luar dari itu kayak seperti Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babul, apakah akan dilakukan pemekaran itu sendiri lagi? Iya. Jadi memang pemekaran ini konsentrasinya di 3 kecamatan tersisa. Jadi pemekaran itu ada 2. Yang pertama itu diinisiasi oleh pemerintah atau usulan tadi sebagaimana dijelaskan Bu Kadis dari awal, usulan masyarakat yang masuk melalui desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terdapat 29 usulan itu proposal yang dilakukan verifikasi baik itu dari kelengkapan administrasi hingga verifikasi dan validasi di lapangan yang menjadi persyaratan apakah nanti desa ini layak untuk mekar atau tidaknya. Itu begitu Mas. Gitu ya. Berarti jumlah penduduk itu juga berpengaruh ya, sangat berpengaruh ya. Terus tugas sendiri ada indikator tersendiri nggak Bu terkait pemekaran itu Bu? Ya, yang jelas pasti ada. Jadi ada persyaratan yang harusnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan aturan. Makanya kami pun juga secara keteknisan kan kami juga melakukan kerjasama ya dengan tenaga ahli, karena kalau DPMD sendiri tidak mampu barangkali untuk bekerja sendiri karena kita terbatas SDM-nya. Kemudian dari sisi teknisnya pun juga kami juga perlu ada memang dibantu oleh tenaga ahli dari kita kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Kemudian memang yang menjadi persyaratan yang paling utama itu adalah bagaimana artinya dampak nantinya kalau ini desa dimekarkan itu bisa mempermudah layanan ya. Ya salah satu itu yang pertama ya. Tujuannya Bu ya. Ya jangan sampai nanti dimekarkan justru malah masyarakat jadi susah, kemudian pembangunan jadi lambat. Nah harapannya dengan dimekarkannya nanti itu justru nanti mempermudah layanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian mempercepat pembangunan di wilayah yang sudah dimekarkan maupun yang mungkin desa induknya. Kemudian juga kita juga melihat juga bagaimana tidak hanya desa tapi kelurahan pun kita di bagian dari kajian ya. Karena bagaimana juga harapan kita semua wilayah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kelurahan ataupun desa itu apakah memang bisa layak untuk ditata kembali, entah itu menjadi desa pemekaran, kemudian juga kelurahan menjadi desa kalau memang kondisi di lapangannya sebenarnya lebih layak untuk jadi desa. Karena kan ini berkaitan dengan bagaimana kita ingin antara pembangunan di desa dan kelurahan itu tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh. Nah ini juga menjadi bagian dari kajian yang kita lakukan bersama kerjasama dengan yang tim ahli dari Universitas Brawijaya. Oke. Dari penjelasan Bu Tita ini, Pak Roni, apakah ada yang ditambahkan Pak Roni? Iya, mungkin menambahkan sedikit Bu. Ya, Izin bukan. ya. Memang saya sudah habiskan kalau saya habiskan. Nanti Pak Kabin cuma mendampingin saya itu kan pancingan saja. Ya, awal Silakan Pak sebagaimana Kabin kami ya. sampaikan tadi Mas, itu yang jadi dasar itu pakomnya guidelines-nya itu Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Yang dimaksud penataan desa itu yaitu tadi pemekaran yang disampaikan Bu Kadis. Yang kedua itu penggabungan ataupun perubahan status. Tapi
secara keseluruhan disebut penataan. Jadi ditata, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Gitu Mas. Yang menjadi persyaratan itu juga syaratnya juga diatur di dalam situ. Ada seperti jumlah penduduk itu minimal 1.500. Sudah bisa jadi Luasan desa. wilayah, Iya, luasan Bu. wilayah. Oh, termasuk luasan nggak wilayah dia? masuk khusus Kalimantan dia tidak Oh, ada tidak, karena menentukan kalau luas Kalimantan wilayah. sudah jangan Ya, jadi di ditanya dalam dulu, Permendagri terlalu ini luas Nanti- wilayahnya. Nanti tahu-tahu 30 orang aja. Dia mempersyaratkan Berapa jumlah hektar? jiwa. Karena kalau luas atau- wilayah mungkin terlalu ini ya, Iya, Bu. karena Kalimantan tuh sudah nggak wilayahnya sangat luas dan Berarti memang minimal itu 1.500 1.500 atau itu 300 baru kakak. kakak ya, ya itu sih yang lebih Iya, utama Bu. ya persyaratan. Kalau luas Itu- wilayah itu termasuk nanti dia menjadi desa atau menjadi kelurahan? Enggak juga ya statusnya itu. desa. Desa Desa. ya. Ya, Desa. tergantung Desa. usulannya. Ya, Oh, tergantung usulan dari Proposalnya itu masyarakatnya tadi, itu ya. Tapi semua hampir Ah. secara keseluruhan usulkan desa pemekaran. Ya, rata-rata usulannya desa pemekaran. Tapi kalau memang saya pikir memang ya artinya kalau kita melihat secara kondisi yang real di lapangan ya, kondisi kayak misalnya kelurahan yang wilayah daerah kelurahan di Kecamatan Penajam itu sebenarnya kalau dilihat kondisi di lapangan atau dilihat dari situasi dan kondisi memang sebenarnya lebih ke desa ya, ke desa. Contoh kayak misalnya mungkin kelurahan di Pantai Lango atau Riko ya, Iya, atau benar Gresik ya. ya, itu kan ya sebenarnya kalau harapannya itu kalau dia memang sebenarnya memang memenuhi persyaratan tadi, kalau dia jadi keluar desa itu lebih cepat mungkin perkembangannya. Tapi memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya. Karena untuk mengubah sesuatu itu biasanya kan pasti harus ada yang dipersiapkan. Yang jelas terkait dengan aset yang harus dipikirkan, mungkin juga bagaimana nanti kalau itu sudah terbentuk berarti harus ada sarana-prasarana pendukungnya, ya kan? Jangan sampai dipaksakan dibentuk atau diubah tapi ternyata sama aja. Iya. Nanti malah justru kan wah ini bukannya malah mempermudah malah nanti memperlambat pelayanan. Malah orang-orangnya enggak ini ya. Nggak Ya. terima gitu. Kadang kan ada juga masyarakat kan yang pengennya aduh dah Jadi desa aja lah, jadi nggak usah jadi selain kelurahan apa, lah. persyaratan tadi jumlah jiwa dengan Iya. kakak memang harus selesai itu terkait tapal batas. Mana desa induk, mana Iya. desa yang Persiapannya diusulkan untuk diusulkan, pemekaran. pemekarannya. Persiapan. Tapi kira-kira ada bocoran dikit nggak berapa kecamatan yang akan jadi di PP Paran? Dua yang pasti. Yang jelas Yang kan karena harus tambahannya- memenuhi tambahannya dari tiga, iya. Ditambah dua ya? Oh, Ya, karena yang tadi ya mengacu syarat persyaratan yang, minimal ya. minimal itu. Jadi biar nggak usah dibocorkan sudah cukup. Tadi kebocoran langsung. Iya. Jadi minimal Untung 5 pasti ya. dimekarkan itu ya, karena Betul. jumlah penduduknya ya. Iya. Jumlah penduduk yang banyak itu termasuk tadi bilangnya Ibu Penajam itu Bu ya. Yang Iya. sangat banyak itu Bu ya. Iya. Ini kan laporan kajian ini kan diharapkan inline gitu, berkorelasi dengan kajian kecamatan yang disusun bagian pemerintahan. Harapannya itu. Luar biasa memang Pak Kadip. Iya. Sudah siap Bu untuk Harus memekarkan kita itu Bu. harus ya OPD yang memang memfasilitasi ya. Fasilitasi. Kajian harus- Mungkin ini pertanyaan closing statement lah terakhir Bu. Kalau misalnya ada pantun disampaikan boleh Bu, tapi simpan buat Bang Roni. Yang pantun ini saya paling nggak bisa. Mungkin bisa closing statementnya Bu, boleh Bu, terkait penataan desa ini. Ya. Ya harapannya ke depan ini kan kita ingin TPU ini menjadi Serambi Nusantara. Berarti apa yang keinginan dari masyarakat di desa dalam rangka bagaimana mungkin nanti dari satu desa menjadi dimekarkan itu harapannya ini menjadi salah satu motivasi dorongan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi bukan hanya untuk kepentingan sekelompok saja, tapi ini lebih kepada bagaimana kita ingin ini dampaknya untuk masyarakat, untuk meningkatkan pembangunan, mempercepat pembangunan di masyarakat dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dan kita selaku pemerintah, perwakilan pemerintah daerah, kami pasti mendukung dan mensupport dan kami juga ingin apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat. Dan terakhir, burung duri, burung cendrawasih. Nah, Bang Roni wajib jawab ini loh. Tambahkan lagi baru nanti sekian dan terima kasih.
Silakan Pak Pak Roni. Roni. Pak Roni. Closing statementnya Pak Roni. Ini terkait apa ini kalau Penataan desa. Penataan desa. Ya, mungkin menambahkan saja mohon izin. Ya, silahkan. Tentu saja kan penataan desa ini harapannya yang pertama tadi sudah disampaikan sebagaimana disampaikan Bu Kadis, yaitu mendekatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, baik itu secara ekonomi dan lain-lain, infrastrukturnya gitu kan. Ya mungkin itu saja Mas. Itu saja ya. Oke, enggak dibalas pantun ini Bang. Enggak ya. Saya nggak Nanti dia. pandai ikut pantun. Kayaknya nanti. Bayarnya nanti Tahun berarti. 2025. 2025 wajib harus banyak lagi Bu ini Bu podcastnya sama Pak Roni Nah, Bu. itu PR-nya. Kita mulai Kayak si ini, Bu. pantun. Kayaknya Oke. harus saya contek Google. Oke kawan-kawan Media Kaltim, dengan berakhirnya obrolan serta closing statement dari kedua narasumber pada hari ini, maka berakhir pula podcast kita di Mari Bicara Media Kaltim edisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ikuti terus podcast Mari Bicara Media Kaltim dan jangan lupa follow media sosial Media Kaltim dan follow media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya Dedi, undur diri, salam jumpa.